Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ayu Fitriani, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250010845. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Purnama di kelas 7A dengan materi menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa mulai. Wa bi Muhammadin nabiyya rasulah Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Kalau misalnya ibu tanya gimana kabarnya, jawabnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu sehat dan menjadi anak yang sukses. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Berlian Cesa, Dava Kurniawan, Febriana Kurniawati, Hadrian Najib, Kaila Putri, Kanaya Aulia, Kirana Trikusuma, Lina Apriliani, Lisa Nur Aini, Muhammad Al-Ghifari, Muhammad Fahjri, Mutia Nur Anissa, Nasya Az-Zahra, Nur Aisyah Zeta, Olivia Khairunisa, Raditya Hartansyah, Rahmazila Akbar, Sela Rahmat Apriyanti, Sylvia Anissa, Safa Putri, Syara Aulia. Berarti hadir semua ya. Sebelum belajar coba dicek pakaiannya sudah rapi atau belum. Nah, di samping kanan kirinya ada sampah atau tidak? Nah, bukunya udah disiapin? Nah, berarti udah siap belajar ya. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Silakan kalian berdiri semua. Jadilah akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berpegang untukmu. Pancasila dekat negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo
Dipersilakan duduk kembali. Oke. Agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Udah tahu kan? Udah tahu? Oke. Tepuk semangat. Nah, tepuk tangan buat kelas 7A. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Artinya apa? Nama-nama baik Allah. Sekarang Ibu mau tanya, gimana sih cara kita bersyukur atau menghamba kepada Allah? Rajin sholat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan. Nah, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Yang nggak angkat tangan kenapa? Lagi halangan ya. Semoga yang udah sholat subuh selalu istiqomah ya. Nah, gimana sih perasaan kalian setelah sholat? Tenang. Terus setelah yang tenang apa? 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 Dapat? Senang. Oh, hatinya senang, tenang. Nah, kan masih banyak nih orang yang rajin sholat tapi berperilaku kurang baik. Itu kenapa menurut kalian? Ya, sholatnya iya, betul, Silvi dan Nasya. Tepuk tangan buat Silvi. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui penayangan video dan PowerPoint, kalian diharap dapat memahami makna sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian hari ini kita berdiskusi. Nah, kalian diharapkan bisa menganalisis hubungan antara sholat dan perilaku sehari-hari ya. Silakan disimak video berikut ini ya. Bagaimana Ibu suka sayang? Ya, Bu. Di sini baik. Tadi tidak. Karena kita bisa. Jadi begitu, berarti salah subuh enggak? Jangan minta maaf sama ibu nak, tapi minta maaf sama Allah. Oh, berarti tahu nggak apa dasarnya kalau meninggalkan sholat lima waktu itu? Tidak tahu. Nah, jika kita tidak melakukan sholat lima waktu, kita akan berdosa. Yang pertama, dosanya jika meninggalkan sholat subuh. Satu kali kita meninggalkan sholat subuh, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun. Yang sama artinya dengan 60.000 tahun di dunia. Lamanya Bu, tapi kan takut. Iya, karena maka dari itu kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, yang kedua, kita meninggalkan sholat zuhur. Satu kali meninggalkan sholat zuhur, dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat Islam. Nah, kalau sholat asar kalau kita tinggalkan, satu kali kita meninggalkan sholat asar, dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Nah, untuk suci kita runtuhkan, berarti dosanya sangat besar. Selanjutnya, jika sholat maghrib, satu kali kita meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama dengan berzina dengan orang tua. Jika kita perempuan, maka berzina dengan bapak. Jika kita laki-laki, maka dosanya sama dengan berzina dengan bapak. Nah, sholat yang terakhir yaitu sholat isya. Satu kali kita meninggalkan sholat isya, Allah tidak akan ridho kita tinggal di dunia. Tidak akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di bumi atau di bawah langitnya, siapa makan dan minum dan berhenti. Jadi Allah tidak ridho kepada kita.
Dari video tersebut, apa yang kalian rasakan? Ya, Fajri, takut meninggalkan sholat. Selain Fajri, ya, Nasya. Apa? Gelisah karena dosa yang ditanggung. Oke, terus siapa lagi? Udah, kita beri applause dulu buat yang bisa jawab, Fajri dan Nasya. Oke, jadi yang udah kita lihat bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa yang besar ya. Kayak tadi dikatakan kalau meninggalkan sholat maghrib dosanya seperti apa? Berzina. Kalau misalnya meninggalkan sholat asar, meruntuhkan Ka'bah. Nah, mengapa sih kita tidak boleh meninggalkan sholat? Karena sholat merupakan salah satu kewajiban dan tiang agama. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat. Kelihatan? Oke. Jadi Islam itu diibaratkan sebuah bangunan. Nah, pondasinya itu syahadat. Pondasi adalah dasar keimanan ya. Syahadat merupakan dasar keimanan seseorang. Nah, tiang-tiangnya adalah sholat fardu. Ada 5 waktu ya. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, isya. Nah, itu sebagai penopang atau penahan ya. Nah, atasnya ini adalah atap. Atapnya ibadah-ibadah yang lainnya seperti zakat, puasa, dan haji. Coba kalian bayangin kalau misalnya atapnya nggak ada, masih bisa diri nggak? Masih. Kalau misalnya tiangnya yang nggak ada, rubuh kan? Nah, jadi sholat itu kalau misalnya kita tinggalkan, maka amalan yang lain sia-sia. Gitu. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan, maka sama saja ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia merubuhkan agama. Tuh. Nah, dalil sholat ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ada yang mau baca? Oke, Algi, silakan. Sadaqallahul-azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, suaranya Al-Ghifari sangat merdu, bacaannya juga sangat indah. Nah, berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 45, di sini dijelaskan bahwa fungsi sholat itu anil fahsya'i wal munkar. Artinya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini ada hukum pelaksanaan sholat. Ada fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu dibagi menjadi 2, sholat fardu ain dan sholat fardu. Kalau fardu ain yang 5 waktu ya, kalian udah tahu. Kalau fardu kifayah, sholat jenazah. Kalau sholat sunnah ada 2, mu'akad dan ghairu mu'akad. Oke. Contohnya apa kalau sholat sunnah? Sholat duha, terus tarawih, terus apa lagi? Sholat yang setelah sholat fardu apa namanya? Ba'diyah. Kalau sebelum qabliyah. Oke. Nah, ini ada syarat wajib sholat. Ada 3 ya. Yang pertama tentunya Islam. Kemudian yang kedua balik. Syarat yang ketiga adalah berakal. Kemudian syarat sah sholat ada 4. Yang pertama suci dari hadas. Nah, ini nggak cuma di tubuh kita aja, tetapi kita perhatikan juga pakaian dan tempat sholat. Kemudian menutup aurat laki-laki dari mana sampai mana? Sampai lutut. Terus kalau perempuan? Kecuali? Oke. Kemudian syarat sah yang ketiga menghadap kiblat. Nah, yang keempat mengetahui waktu sholat. Kemudian ada rukun sholat. Ada berapa? Nah, ini hal-hal yang membatalkan sholat. Ada berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 45. Tadi fungsi sholat sebagai apa? Pencegah dari perbuatan kecil dan munkar. Nah, gimana sih cara sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Sholatnya harus khusyuk, harus sungguh-sungguh dan memahami makna sholat itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan?
Tidak, berarti kita akan melanjutkan pembelajaran kita melalui kegiatan diskusi kelompok ya. Minggu lalu sudah Ibu bagikan kelompoknya, duduknya sudah per kelompok. Nah, ini jadi nanti ada LKPD. Di sini di dalamnya ada satu masalah atau studi kasus yang wajib kalian amati, analisis, dan diskusikan. Ya, setelah didiskusikan, kalian presentasi bersama kelompok kalian masing-masing dan kelompok lain menanggapi hasil dari kelompok yang sedang maju ya. Waktunya Ibu kasih 30 menit. Saya silakan dikerjakan. Keluarkan alat tulisnya. Boleh mencari informasi di internet. Ayo diskusi. Tapi dua juga Nomor 1 apa? makna salah. Salat. Salat. Sudah siap? Pertama kelompok depan nih. Ayo, ketua kelompoknya siapa? Alif ya? Ya, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Muda ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami dapat tentang sholat dan Yang serius. apa makna dari perbedaan sholat sebagai cara kelompok dari kelompok itu sholat merupakan pendapat utama atau tidak karena kita bisa sholatnya sedapat dengan baik dan yang penting juga sholatnya sedapat sholat juga merupakan amal utama yang akan ditunjukkan pada hari kiamat. Nanti adalah salah satu belajar mati. Dia dengar lagi bahkan dia tidak menonton dia masih namun di sekolahnya masih dia juga berjalan dan juga beberapa mengerti menjadi mereka bertanya-tanya apa seseorang yang berkata ibadah tapi belum menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma sholat dan juga perilaku tidak bukan. Menurut kelompok ilmu, mengapa ada perilaku tidak baik sebagian sholat? Perilaku tidak baik karena mereka sudah mungkin nanti orang Ayo, siapa yang memberi tanggapan? Oke, Kirana silakan. yang kompak sholat adalah sholat yang agama karena sholat memang menjadi pondasi utama dalam agama Islam. Dalam sholat seseorang belajar disiplin, sabar, dan selalu mengingat Allah dalam setiap perbuatannya. Jika Allah melakukan dengan benar dan khusyuk, maka hal itu akan memperkuat iman dan membimbing seseorang untuk berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Kirana. Tepuk tangan buat Kirana. Ada lagi? Ada lagi? Sudah setuju sama hasil diskusi kelompoknya Olive? Oke, terima kasih Nasya. Tepuk tangan buat Nasya. Ada lagi yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Udah cukup? Oke, kita beri aplaus buat kelompok Syara. Wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang RKPD bab sholat dan zikir yang membuka. Apa makna dari pernyataan sholat sebagai cara agama dari kelompok saya ini adalah sholat adalah fundamental bagi yang merupakan sebuah bayangan bahkan kewajiban yang dan ini merupakan fondasi agama. Jelaskan bagaimana sholat dapat menjaga beberapa kunci dasar. Satu, mengingat Allah nanti tidak menunjukkan nilai moral. Empat, mengingat ajaran dan akan menolak dan keyakinan. Oke, mungkin boleh ada yang mau menanggapi. Saya sangat setuju dengan jawaban nomor 1 yang analisis tersebut mengenai ambil karena memang secara tujuh dalam jalan yang mampu mendukung dan menegakkan kehidupan beragama seorang Hindu. Jelaskan bagaimana sholat dalam menegakkan perbuatan yang benar. Karena jika kita melakukan sholat yang benar, itu akan menanamkan kesadaran
adalah ketakutan dan cinta kepada Allah dalam hati. Sehingga secara moral seseorang akan tidak melakukan perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Kita masuk ke analisis mengenai lagi. Maksud pertanyaan, menurut kelompokmu, mengapa hati berperilaku tidak baik pada dia dan anak? Menurut kelompok kami, ini saja arti melakukan keluarnya dan jauh dan tidak. Ada yang memberi tanggapan? Oke, Febri silakan. Ini dari kelompok yang saya setuju tentang apakah orang yang ada di salah saja masuk dalam salah. Mengapa dari itu? Karena setelah salah, seorang tetap harus berjuang melawan godaan dan hal seperti emosi, rasa malas dan lain-lain. Oke, terima kasih Febri. Silakan tepuk tangan buat Febri. Ya. Oke. Ada lagi yang memberi tanggapan atau cukup? Oh, oke, Safa. Saya setuju kepada kelompok 1 karena telah membantu membentuk sikap disiplin dan hati agar kita tenang dan taat pada aturan agama. Oke, terima kasih Safa. Silakan tepuk tangan buat Safa. Ya, udah cukup? Semuanya setuju? Oke. Jadi, Ibu sangat mengapresiasi semua kelompok ya sudah berdiskusi dengan baik dan hasilnya juga baik. Kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa sholat itu sebagai tiang agama, penopang ya, penopang buat hanya. Kemudian sholat itu kalau dilaksanakan secara khusyuk maka akan kita itu akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sampai sini ada yang masih belum paham? Paham semua? Oke. Firman Allah yang berbunyi salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar terdapat di Al-Quran surah apa, Olive? Ayat? Oke, tepuk tangan buat Olive. Selanjutnya kelompok siapa? Hadrian. Hadrian siapa yang mau jawab? Hadrian sendiri. Oke. Sebutkan syarat sah salat. Yang pertama Islam, yang kedua baik. Yang pertama suci dari hadas dan najis. Terus? Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat tahu waktu sholat. Oke, tepuk tangan buat kelompok Hadrian. Selanjutnya kelompok Syara dulu apa Febri? Algi, oke. Algi, lafazkan bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Oke, terus lanjutnya gimana? Oke, tepuk tangan buat Algi. Selanjutnya terakhir ya, kelompok Syara yang jawab siapa? Fajri, orang paling ganteng di kelompok Sarah. Sebut udah, sebentar. Jelaskan fungsi sholat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Apa Fajri? Itu menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Oke, benar ya, sholat. Nah, masih semangat gak? Selanjutnya kita tepuk anak soleh dulu, tahu? Nah, ayo lagi ya. Ya, tepuk anak soleh. Tepuk tangan buat kalian. Dah, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada tes evaluasi mandiri ya. Udah Ibu kirim linknya di WA. Ayo, udah bisa kebuka semua. Ayo, kerjain.
Searching ya gitu. Nggak bisa. Oh ya. Udah kebuka. Fajri bisa? Bisa, oke. 1 menit lagi ya. Oke. Nah, Ibu sudah melihat hasilnya. Semuanya sudah cukup baik ya. Berarti kalian sudah memahami makna dari sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, sekarang kita simpulkan apa yang kita dapat hari ini. Sholat adalah tiang agama. Kemudian, sholat bukan hanya suara dan gerakan, akan tetapi memiliki makna yang mendalam ya, sehingga bisa mengubah perilaku seseorang jika sholatnya dilakukan secara khusyuk. Oke. Nah, jangan dimasukin dulu bukunya. Kita refleksi terakhir. Nah, ini kalian tulis refleksi, apa perasaanku hari ini? Kegiatan pembelajaran apa yang paling berkesan? Terus hal apa yang kamu akan lakukan? Tulis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang zikir ya. Nah, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa. Silakan Al-Ghifari pimpin doa. Jadi ya, kita bagi pelajaran, kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.